sebagian orang yang mengatakan puasa juga tanggal 11-nya. Ya. Ini perlu diluruskan dulu ya, perlu dijelaskan supaya lebih jelas ke depannya ya. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan puasa tanggal 11 Muharram setelah puasa Asyura. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Bazzar. Ini dasarnya dulu ya. Kenapa mereka mengatakan ada puasa tanggal 11 juga? Kan kalau 9-10 sudah jelas dari ini tadi. Hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini puasa tanggal 11-nya. Belanjang daripada hadis ya, yang mereka anggap hadis ini ya berbunyi sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan puasanya orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis lain diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Dengan menggunakan kata waw. Di sini artinya pun dan ya. Seakan-akan puasalah sehari sebelumnya 9 bulan Asyura kemudian dan lanjutkan 10-nya gitu ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar punya penjelasan yang bagus berhubungan dengan masalah hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Karena keadaan perawi yang bernama Muhammad bin Abi Laylah yang lemah di kalangan para ulama hadis. Akan tapi dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki juga penguat dari Salih bin Abi Salih bin Hayy. Ya. Demikian juga keterangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Sementara itu ulama lain berpendapat bahwa puasa tanggal 11 tidak disyariatkan. Jadi ada yang mengatakan dia dianjurkan karena dalilnya tadi itu. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan puasa 11 tidak disyariatkan. Karena hadis ini sanadnya lemah. Sebagaimana keterangan Al-Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam ta'liq Musnad Imam Ahmad atau menanggapi Musnad Imam Ahmad ya. Hanya saja dianjurkan untuk melakukan puasa 3 hari jika dia tidak bisa memastikan 1 Muharram. Jadi kalau misalnya orang ragu nih, 1 Muharram masuk kapan sih? Karena kita sekarang sudah pasti nih hari ini kita masuk 1 Muharram. Kalau orang masih ragu, karena tertutup mirip dengan Ramadan. Sudah masuk belum Ramadan gitu kan. Orang kan biasa melihat bulan ya. Nah kalau dia ragu belum masuk, supaya tanggal 9 dan 10-nya tetap dapat, maka dia puasa juga dengan tanggal 11-nya. Nah itu Imam Ahmad katakan. Ya, yang memang menukir riwayat ini ya. Karena beliau meriwayatkan hadis tentang puasa sehari dan sebelumnya, sebelum Asyura maksudnya, dan puasa sehari sesudahnya. Kata beliau, jika awal bulan Muharram tidak jelas, maka sebaiknya puasa 3 hari, 9, 10 dan 11-nya supaya kena semuanya gitu. Ibnu Sirin menjelaskan beliau mempraktikkan hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan. Ini keterangan dari Ibnu Sirin dinukil oleh Imam Ahmad. Ibnu Sirin sebelum Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan beliau mempraktekkan Syekh Ibnu Sirin hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa 9 dan 10. Selain daripada itu juga puasa 3 hari 9, 10 dan 11 masuk dalam cakupan hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa bulan setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Ya, bulan Muharram. Jadi kalau ada orang yang ragu, Muharram sudah masuk belum sih tanggal 1-nya? Nah dia ragu. Keraguan dia ini teman-teman sekalian, boleh dia lakukan puasa 3 hari. Anjurannya, karena ini sunnah semua. Anda kerjakan juga tidak ada masalah. Anda tidak kerjakan juga tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang sedang dibahas ini adalah tingkatan hadis yang dikhilafi oleh para ulama atau ulama berikhtilaf tentang masalah hadis ini bisa diterima atau tidak tentang puasa sehari sebelumnya atau puasa sesudahnya. Tapi yang paling bijak di sini adalah kita ikut pendapat Imam Ahmad rahimahullah di mana beliau menukil hadis ini karena itu diriwayatkan Ahmad dengan Al-Bazzar kan hadisnya. Beliau mengatakan kalau orang ragu bisa saja Imam Ahmad mengatakan sudah enggak puasa aja karena memang hadisnya ada begini. Karena beliau menukil riwayat itu kan. Dan beliau mengatakan bagi orang yang ragu 1 Muharram sudah masuk atau belum, maka sebaiknya dia puasa 9, 10, dan 11. Agar ya dia bisa memastikan 9, 10 dia dapatkan. Nah, begitu maksudnya.
Ya, tapi kalau ada pun orang mau puasa 3 hari ini, walaupun dia sudah tahu pasti tanggal 1 Muharram sudah masuk, kita sekarang sudah tahu pasti, maka itu boleh saja, karena ini puasa sunnah. Dan dia masuk dalam keumuman dalil hadis yang menganjurkan agar memperbanyak puasa di bulan Muharram. Seperti itu kurang lebih gambaran yang disampaikan. Sekarang pertanyaan muncul, apakah boleh orang puasa tanggal 10 saja tanpa mengikuti 9-nya? Atau orang ada halangan 9, dia boleh nggak supaya dapat puasa 2 hari itu 10 sama 11? Ya. Maka ini khilaf panjang lebar di antara para ulama. Ya. Dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat puasa tanggal 10 saja hukumnya makruh. Kata beliau, tanggal 10 saja hukumnya makruh. Karena Nabi SAW berencana untuk puasa tanggal 9 kalau masih hidup tahun depan, sebagaimana dalam hadis, dan tujuannya untuk menyelisih puasa orang Yahudi. Ada juga pendapat yang lain, ya, yang mengatakan bahwa melakukan puasa tanggal 10 saja tidak makruh. Boleh saja, karena dia sunnah hukumnya. Akan tapi yang lebih baik diiringi dengan puasa sehari sebelumnya, atau kalau memang ada halangan dia puasa sehari sesudahnya. Agar menjalankan apa yang Nabi SAW inginkan, yaitu tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ya. Walaupun sekarang, umumnya pendapat ulama mengatakan sudah tidak ada lagi orang Yahudi mengerjakan puasa Ashura. Bahkan mereka bisa dikatakan tidak ada puasa yang mereka rutin kerjakan. Gitu. Juga teman-teman sekalian, ya, pernah ditanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, bolehkah puasa tanggal 10 Muharram tanpa puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya? Mengingat ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum makruh untuk puasa tanggal 10 Muharram telah hilang. Ya. Disebabkan pada saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi melakukan puasa hari Ashura. Kan hadis tadi yang menyuruh kita puasa tanggal 9, kata Nabi SAW, kalau kita masih hidup tahun depan, kita akan lanjutkan, atau kita akan tambahkan puasa 9-nya. Karena waktu itu sahabat kan mengeluh orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari ini. Nah, sekarang ditemukan orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi mengagungkan dan tidak puasa lagi. Maka seorang menanya mengatakan, sebab makruhnya sudah tidak ada, apakah kita boleh puasa tanggal 10 saja? Belum menjawab, makruhnya puasa pada tanggal 10 saja bukanlah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Artinya, pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah pendapat. Dan itu bukan kesepakatan ulama. Ijtihad gitu ya. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak makruh melakukan puasa tanggal 10 saja, namun sebaiknya dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Dan puasa tanggal 9 lebih baik daripada puasa tanggal 11. Maksudnya yang lebih baik dia berpuasa sehari sebelumnya, karena Nabi SAW mengatakan jika kita masih hidup tahun depan, maka kita akan hubungkan 10 ini dengan 9. Dan beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah melaksanakan puasa 10 saja hukumnya tidak makruh. Akan tetapi lebih baik diiringi dengan ya sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dan ini poin penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Baik, intinya jangan kehilangan puasa hari Ashuranya. Kalau Anda mampu puasa 9 dan 10 itu yang paling baik. Kalau Anda tidak bisa, Anda puasa 10 dan 11 supaya bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi kalaupun mereka masih ada yang puasa. Walaupun pendapat sebagian orang, ya, sekarang mereka sudah tidak puasa. Tapi kalau Anda tidak punya kesempatan kecuali 1 hari saja, Anda boleh lakukan. Dan itu pendapat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang paling kuat tadi ya. Artinya tidak makruh hukumnya, boleh saja orang itu puasa 10 saja ya. Tapi lebih baik seseorang tidak menyia-nyiakan masalah ini.